breath, till that stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan ibadah minggu bersama-sama anggota keluarga, yaitu dengan tema besar khotbah berseri dalam 1 tahun, yaitu belajar kepada biotokoh pegawai istana di Kapernaum. Dan kita akan masuk kepada subtema yang ke-19. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Firman Tuhan dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Puji Tuhan. Subtema yang ke-19 ialah terjalin kerjasama. Terjalin kerjasama. Apa arti kerjasama? Kerjasama dalam arti umum ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan saling bahu-membahu dan ketergantungan satu sama lain demi mencapai tujuan atau keberhasilan bersama. Lalu arti kerjasama menurut iman Kristen atau secara khusus ialah sebuah aktivitas atau kegiatan baik bersifat jasmani maupun rohani yang dilakukan secara giat, aktif, hidup, dan saling bersinergi dengan melibatkan campur tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya.
Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Subtema yang ke-19 ialah terjalin kerjasama. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar, kita sebagai umat Tuhan, gerejanya berada hidup di tengah-tengah dunia yang menganut sikap individualistik, egois, dan sama-sama kerja, tetapi tanpa interaksi, atau kerja sendiri-sendiri tanpa saling bekerja sama sebagai tim. Jadi kita sadar atau tidak sadar bahwa kita ini berada di tengah-tengah dunia yang bersikap individualistik, egois, sama-sama kerja tapi tanpa komunikasi aktif. Jadi kita ini tantangannya itu. Persoalan pergumulan kita saat itu. Bagaimana kita menyikapi sikap individualistik, sikap egois, sama-sama kerja tetapi tanpa kerjasama sebagai tim. Apakah kita sebagai umat Tuhan ikut terbawa arus tersebut? Atau bagaimanakah kita menyikapinya sebagai orang percaya? Ini sangat penting untuk kita sikapi dengan serius. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam cerita tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Kapernaum, menurut kesaksian Alkitab bahwa inilah pekerjaan yang dilakukan Yesus yang kedua setelah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Jadi Yesus menyembuhkan pegawai istana itu adalah tanda atau mukjizat yang kedua yang dilakukan Yesus. Sedangkan mukjizat atau tanda yang pertama dilakukan Yesus adalah merubah air menjadi anggur. Ada yang sangat menarik Bapak Ibu di dalam kisah pesta perkawinan di Kana. Mengapa demikian? Karena dalam kisah tersebut terdapat sebuah kerjasama yang aktif, giat, hidup, dan saling bersinergi. Ada 6 oknum yang dicatat di dalam cerita tersebut. Tetapi dari 6 oknum tersebut hanya 3 oknum yang terlibat aktif saling bekerja sama. 6 oknum tersebut ialah Maria atau Ibu Yesus. Yang kedua Tuhan Yesus. Yang ketiga murid-murid Yesus. Yang keempat pelayan-pelayan pesta. Yang kelima pemimpin pesta. Dan yang keenam mempelai laki-laki. Maria Ibu Yesus, pelayan-pelayan pesta, Tuhan Yesus, masing-masing saling bekerja sama, aktif, giat, hidup, dan saling bersinergi. Sehingga hasilnya ialah, saya katakan, berkat mukjizat ganda. Pertama, air menjadi anggur, yaitu anggur yang terbaik kualitasnya. Dalam tradisi Yahudi, menu anggur melambangkan penghormatan, penghargaan, pengakuan, keistimewaan, dan nilai hidup seseorang di mata sesamanya. Yang kedua, pesta perkawinan di Kana diselamatkan dari krisis kekurangan anggur atau kehabisan anggur. Jadi dari kerjasama yang terbangun antara Maria Ibu Yesus, pelayan-pelayan pesta, dan Tuhan Yesus, ada berkat mukjizat ganda. Air menjadi anggur, dan kedua, pesta perkawinan di Kana terhindar dari krisis kekurangan anggur atau kehabisan anggur. Dan dalam cerita tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Kapernaum,
yang ditulis dalam Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, terdapat 5 oknum yang disebutkan. Tetapi hanya 3 oknum yang terlibat aktif dalam kerjasama tersebut. Kelima oknum tersebut ialah: 1, pegawai istana, merangkap sebagai ayah, kepala keluarga, bapak, dan majikan. Yang kedua, Yesus. Yang ketiga, hamba-hamba atau pelayan pegawai istana. Yang keempat, anak pegawai istana. Yang kelima, seluruh keluarga pegawai istana. 3 oknum yang terlibat aktif dalam kerjasama tersebut ialah pegawai istana, sekaligus ayah, sekaligus majikan. Yang kedua, Yesus. Dan ketiga, hamba-hamba. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hasil daripada kerjasama antara pegawai istana, hamba-hamba, dan Yesus, justru di situ mendatangkan berkat yang berlimpah, mendatangkan kuasa Allah yang berlipat ganda. Yang pertama, pegawai istana sembuh total dari kematian, dari sakit yang mematikan. Yang kedua, pegawai istana sekaligus sebagai ayah dan majikan percaya pada Yesus dan perkataannya, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, seluruh anggota keluarga percaya. Artinya mereka mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Artinya mereka dipulihkan hidupnya. Jadi kerjasama yang dibangun di dalam diri pegawai istana, hamba-hamba, dan melibatkan Yesus malah menghadirkan berkat berlipat, yaitu anaknya sembuh, pegawai istana percaya, keluarganya percaya. Artinya seluruhnya diselamatkan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan saat ini ialah, apakah saya, Bapak Ibu, kita semua jemaat Tuhan berada pada iklim kerjasama secara pribadi dengan Allah? Artinya, apakah saya, Bapak Ibu, secara pribadi ada kerjasama dengan Tuhan? Doa, bersekutu, membaca firman. Apakah kita sebagai umat Allah mengembangkan sikap kerjasama dalam anggota keluarga di dalam Kristus? Artinya, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak semua, apakah terbangun sikap kerjasama di dalam persekutuan bersama, dalam doa bersama, dalam pembacaan firman bersama, dalam ibadah bersama sebagai mesbah keluarga? Apakah kita menjalin iklim kerjasama sebagai anggota jemaat, sebagai orang percaya dengan saudara-saudara seiman kita? Apakah kita mendambakan Allah berkarya menyatakan kuasanya atas hidup kita, baik secara pribadi, dalam keluarga bersama, atau antar anggota jemaat? Kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya rindu sekali mengajak kita bersama, mari tumbuhkan iklim kerjasama sebagai umat Tuhan. Kita kembangkan, budayakan
hidupkan, bangun iklim bekerja sama dengan sesama seiman dalam Kristus. Pertanyaan kita hari ini, mengapa umat Allah harus menjalin iklim kerjasama seperti yang terdapat dalam kitab suci? Di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru diceritakan kisah-kisah kehidupan anak manusia yang membangun kerjasama. Mengapa umat percaya penting sekali menjalin kerjasama dengan sesama seiman? Melalui renungan kita hari ini, kita akan mendapatkan 3 kebenaran pokok yang dapat membangun iman dengan subtema terjalin kerja sama. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kerja sama itu sangat penting. Kerjasama lawannya adalah individualistik. Kerjasama sebagai tim lawannya ialah egois. Lawannya ialah sama-sama kerja tetapi tanpa interaksi, tanpa komunikasi yang aktif. Mengapa penting? Yang pertama, kerjasama Allah Tritunggal adalah model asli atau prototipe bagi umat Tuhan. Yang pertama, kerjasama Allah Tritunggal adalah model asli bagi kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, ialah Allah Tritunggal yang bekerja sama dari mulanya. Alkitab mencatat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Kita di sini menunjukkan Allah Tritunggal berkomunikasi, berdiskusi, dan bekerja sama untuk menciptakan dunia dan isinya. Jadi bekerja sama Allah Tritunggal dalam karya penciptaan. Lalu kita juga melihat sebuah kerjasama Allah Tritunggal dalam karya keselamatan. Ketika Maria mengandung, Alkitab bersaksi bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Setelah Yesus lahir, Yesus dipanggil juga Immanuel. Yesus disebut juga Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Ketika Yesus dibaptis, firman Tuhan bersaksi demikian. Yesus, di sini ada kata ia yaitu Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi Allah Tritunggal bekerja sama dari mulanya. Dari karya penciptaan, dari karya keselamatan. Di situ kita melihat bahwa Allah Tritunggal bekerja sama. Inilah yang menjadi model asli yang harus kita teladani. Jadi saya Bapak Ibu meneladani kerjasama Allah sebagai Allah Tritunggal. Jadi tidak ada alasan kalau kita umat Tuhan tidak bersedia untuk bekerja sama dalam hidup ini. Yang kedua ini saya ingin lebih diperkuat.
Jadi yang kedua ini ingin saya lebih tekankan bagi kita semua. Melalui kerjasama menghadirkan kuasa Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus hadir dalam pesta perkawinan di Kana, itu sungguh luar biasa. Maria mengambil peran dan para pelayan pesta pun mengambil peran. Lalu Yesus mengerjakan bagiannya, Maria mengambil bagiannya, pelayan mengambil bagiannya. Lalu di situ terjadi yang namanya mukjizat ganda. Karena ada kerjasama di dalamnya. Demikian juga dengan kesembuhan anak pegawai istana. Semata-mata terjadi karena pegawai istana sebagai ayah, sebagai majikan, dia mengambil perannya. Para hambanya, pelayannya mengambil perannya. Dan di situ dilibatkan Yesus. Yesus juga mengerjakan bagiannya. Sehingga terjadilah mukjizat yang berlipat. Anaknya disembuhkan secara total. Pegawai istana percaya Yesus. Dan seluruh keluarganya percaya Yesus. Itu karena kerjasama. Jadi menghadirkan kuasa Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua ini sungguh luar biasa. Bagaimana kuasa Allah hadir di dalam kehidupan umat Tuhan. Setiap anggota keluarga Kristen, baik keluarga saya, keluarga Bapak Ibu, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Mari kita hadirkan. Bangun iklim kerjasama. Bukan bekerja semata-mata aktivitas kita keseharian di rumah. Menyelesaikan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, mari kita bekerja sama dalam hal-hal rohani. Berdoa bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, bersekutu bersama-sama, beribadah pun bersama-sama, berjalan. Ayo bekerja sama, saling mendorong, saling menguatkan, saling memotivasi. Ini sangat penting. Supaya apa? Supaya Allah berkarya dalam setiap kehidupan kita. Allah menyatakan kuasanya, mukjizatnya, yaitu segala berkat rohani diberikan, dicurahkan kepada kita. Yang jasmani nanti Tuhan tambahkan. Berkat jasmani itu bonusnya, tambahannya. Seperti kepada pegawai istana, dia minta kesembuhan anaknya. Bukan saja anaknya yang disembuhkan, tetapi pegawai istana sendiri percaya menerima Yesus, mengalami anugerah keselamatan. Dan seluruh keluarganya pun diselamatkan, saudaraku. Haleluya. Tetapi ketika kita di tengah keluarga berjalan sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama, tidak ada interaksi. Suami berjalan ke kiri, istri berjalan ke kanan, anak-anak berjalannya masing-masing. Maka apa yang terjadi? Bukannya Allah bekerja, justru iblis bekerja di dalam diri kita. Berkat-berkat rohani tidak kita alami. Terobosan-terobosan yang hebat dari Allah tidak kita nikmati. Berkat-berkat jasmani pun semakin terhambat, tersumbat. Bekerja dan bekerja, tetapi berkat jasmani tidak tahu kemana. Selalu dalam kekurangan, selalu dalam persoalan, selalu dalam kebingungan, selalu dalam pertengkaran, perselisihan. Dan itu iblis senang kalau setiap umat Tuhan keluarganya hidup di dalam perpecahan. Sikap individualistik, sikap egois, kerja sendiri-sendiri,
tanpa komunikasi. Iblis senang itu. Itulah yang menghancurkan keluarga Kristen. Itulah virus yang paling berbahaya. Bisa menghancurkan jemaat Tuhan. Menghancurkan gerejanya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya tertarik dengan firman Allah yang ditulis dalam kitab Mazmur. Pasal 133 ayat 1. Judul LAI demikian, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya hidup bekerja sama, saling bekerja sama, itu sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dan berkat Tuhan dihadirkan ke sana. Dalam Mazmur 133:3, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bahkan dalam kitab Mazmur, berkat dari hidup bekerja sama di dalam keluarga ialah Allah memberikan berkatnya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 2b. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Inilah kerinduan kita. Saya rindu sekali keluarga kita semua mengalami kuasa Tuhan. Kita diberkati oleh Allah dengan berkat-berkat rohani. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangun kerjasama dengan anggota keluarga kita. Terus saling bergandengan tangan. Sehati sepikir. Satu arah, satu tujuan, satu kata, satu kasih, bersatu padu dalam kedamaian, bersatu padu dalam iman kepada Yesus, satu irama, hidup dalam keharmonisan, serasi, maka dipastikan keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan, keluarga yang kokoh, teguh di dalam Tuhan. Tidak ada apapun badai, topan, cobaan yang akan mengganggu, menggoyahkan kita. Mengapa? Karena ada kerjasama dalam satu kesatuan di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kerjasama Allah Tritunggal adalah model asli yang harus kita miliki, yang harus kita teladani, yang harus kita pegang, yang harus menjadi warna hidup kita, gaya hidup kita sebagai keluarga Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, melalui kerjasama menghadirkan, mendatangkan kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bekerja sama dalam gereja, bekerja sama dalam kehidupan umat percaya, kita sebagai anggota jemaat untuk memajukan pelayanan pekerjaan Allah. Jadi yang ketiga ini, kita bersama-sama bekerja untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang Kristen. Kita saat ini berkumpul bersama-sama menjadi sebuah keluarga Kristen. Mari kita terlibat aktif dalam kerjasama untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk memperlebar pekerjaan Tuhan, untuk memperindah, memuliakan namanya,
mengagungkan namanya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, yang mendengar firman Tuhan saat ini, diberikan talenta karunia yang berbeda-beda, yang beragam di antara kita. Saya mencatat ada dua maksud, ada dua tujuan Allah memberikan talenta kepada kita. Yang pertama, agar setiap kita saling bekerja sama untuk saling memperlengkapi satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, pelayanan pekerjaan Tuhan berjalan dengan maksimal sesuai kehendaknya. Jadi itu, ada dua alasan mengapa Allah memberikan talenta karunia kepada kita dengan beragam. Jadi supaya kita saling bekerja sama dan saling memperlengkapi satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, supaya pekerjaan Tuhan berjalan dengan maksimal sesuai kehendak Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Tapi saya akan membacakannya dari ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, dan yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Jadi Allah memberikan karunia kepada kita supaya kita bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dalam membangun tubuh Kristus dan membangun pekerjaan Tuhan lebih maksimal. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita sebagai umat Tuhan yang sudah dikaruniakan talenta karunia oleh Allah, lalu saya, Bapak Ibu, anak muda tidak menerapkan, tidak mempraktekkan talenta karunia tersebut, khususnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka talenta karunia itu tidak jauh bedanya dengan bakat. Bakat itu adalah keahlian, skill yang dibawa sejak lahir. Ya. Tapi kalau talenta karunia itu tidak bisa didapat dari mana-mana, kecuali ketika saya, Bapak Ibu, senantiasa berkomunikasi, senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Lalu kita diberikan talenta, lalu kita praktekkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Jika tidak dipakai, maka talenta itu akan hilang, mati, karena Allah ambil kembali lalu diberikan kepada orang yang aktif mengerjakannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya, Bapak Ibu, sudah diberikan talenta karunia oleh Allah. Mari kita pakai itu, kita aktifkan itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya duduk, datang, duduk, dengar firman, lalu pulang. Tapi ada banyak hal yang harus kita kerjakan dalam pelayanan. Pelayanan bisa saja berupa apa? Waktu diberikan kepada Tuhan, tenaganya, pikirannya, potensi yang ada pada kita, keahlian, keterampilan kita. Anak-anak muda saya perhatikan banyak yang punya keterampilan, keahlian, skill di bidang IT. Ayo kembangkan. Ayo
berikan buat Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan makin maju. Mengikuti perkembangan zaman tetapi yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Sekarang musimnya media sosial. Ya. Ada laptop, ada handphone, ada banyak aplikasi di dalamnya. Ayo, sekarang ada Zoom, ada Google Classroom. Ada lagi sekarang yang disebut dengan istilah-istilah baru. Ada quiz.com. Kita di situ bisa belajar, ada daring dan macam-macam. Bahkan sekarang ada peristiwa dalam masa corona ini, ada pernikahan daring. Ya, luar biasa. Jadi mereka melangsungkan pernikahan dengan jarak jauh. Tapi yang menghadiri dalam pernikahan itu pun jarak jauh, lewat layar. Ada komunikasi di sana. Sungguh menarik memang. Puji Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita diamkan talenta karunia dari Tuhan. Mari kita kerjakan bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita pekerjaan. Tuhan memberikan penghasilan kepada kita. Ayo, berikan apa yang Tuhan berikan. Semampu kita, sesuai kerelaan hati kita. Di pekerjaan Tuhan ada banyak yang harus dikerjakan. Butuh dana, butuh biaya. Kita sekarang sedang bergumul banyak hal. Pekerjaan Tuhan bisa maju salah satunya karena ada dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, program-program kita. Dan di atas semuanya itu, kita bekerja sama dengan melibatkan Tuhan. Saya percaya, kita percaya kalau kerja sama kita melibatkan Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan akan memberkati kita. Ya, berkat-berkat rohani dicurahkannya. Berkat jasmani ditambahkan oleh Allah. Itu alasan mengapa penting sekali kita hidup dalam bekerja sama. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi terjalin kerjasama sebagai umat Tuhan karena kerjasama adalah model asli dari Allah Tritunggal sejak mulanya. Yang kedua, melalui kerjasama menghadirkan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Dan yang ketiga, bekerja sama dalam gereja untuk memajukan, untuk mengembangkan, untuk meningkatkan, untuk memperlebar pekerjaan Allah di bumi ini. Dan itu sekarang adalah tugas kita semua. Saya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, muda-mudi harus saling bekerja sama. Ayo saling mendoakan, saling menasehati, saling mendorong, saling memperhatikan. Maju terus di dalam Tuhan. Bergandengan tangan bersama-sama. Suami istri bergandengan bersama-sama dengan keluarga. Suami, istri, anak. Di gereja bergandengan tangan semua. Kita bersama-sama. Kita adalah anggota tubuh Kristus, bersama-sama bekerja. Untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Sebagai kepala gereja. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk lawatan Allah melalui firman Allah. Kami diingatkan, kami dimotivasi, kami didorong, kami diajar supaya kami mengembangkan iklim kerjasama dengan Tuhan, dengan sesama. Kami secara pribadi mau bekerja sama dengan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan. Kami bersama-sama sebagai anggota keluarga, kami bersama-sama sebagai anggota jemaat, bersama-sama sebagai tubuh Kristus melibatkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
in the palm of your hand, and I